Jadi saudara dikatakan keberhasilan ditentukan oleh diri kita. Ada tulisan di situ apa? Success, it depend on you. Jadi saudara ingin jadi orang berhasil, saya kasih tahu. Saya berdiri di sini, saya bukan merasa bahwa orang yang biasa. Tapi saya merasa bahwa begitu perjalanan, begitu selesai di 1 Oktober 2020, saya menyatakan bahwa Tuhan membuat saya orang yang sukses. Nanti saya akan cerita di akhir cerita ya. Suksesnya seperti apa? Nah, bisa tolong dilanjutkan? Di situ ditulis, keberhasilan atau kesuksesan itu tidak datang sendirinya atau turun langsung dari langit. Tetapi apa? Coba lihat yang kuning dibacakan. 1, 2, 3. Jadi harus ada yang harus kita lakukan. Selanjutnya, Alkitab sendiri mencatat bahwa manusia harus bersusah payah mengeluarkan peluh untuk mencari makanan. Kejadian 3 ayat 19 katakan, dengan peluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini sebenarnya ayat ini berlaku untuk semua laki-laki, baik pengikut Kristus maupun non pengikut Kristus. Karena kutuk ini berlaku umum untuk semua orang. Kalau tidak kerja atau tidak kerja keras, tidak dapat apa-apa. Jadi saudara, sejak manusia diciptakan, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu ada kutuk. Untuk perempuan 9 bulan dia harus mengandung. Untuk laki-laki dia harus gali tanah. Jadi hai para laki-laki, dengarkan saya hari ini. Engkau adalah nanti bakal jadi kepala keluarga. Engkau menjadi orang yang akan menuntun istrimu. Istrimu adalah penolongmu. Ya. Persiapkan diri, artinya kita harus menjadi orang yang sukses di mata Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, orang di bumi ini sukses kok. Saudara tahu, saya ngelihat gini, orang yang tidak di dalam Tuhan, hukum ini berlaku. Ketika dia kerja keras, dia punya kekayaan luar biasa. Contoh, yang punya BCA, Pak William namanya. Dia itu dulu pedagang kue kroket. Tapi karena dekat dengan Pak Harto, Pak Soeharto, Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, dia ikut juga nempel berkuasa di situ. Sehingga kekayaannya mempunyai BCA dan sampai terakhir hidupnya dia meninggal di Taiwan. Taiwan itu kekayaan separuh dari Indonesia dibawa ke sana. Kaya tapi tidak kenal Tuhan. Yang celakanya, orang selalu banyak pendeta yang datang bikin proposal, kasih ke rumah dia padahal dia tidak kenal Tuhan, dan itu membuat malu menurut saya. Kenapa? Kita punya Tuhan penyedia, luar biasa tadi kesaksiannya. Tinggal saldo minimum 20.000, tapi ada ketambahan 500 dari sorga. Tidak tahu itu dari siapa. Saudara, saya kasih tahu bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami hal yang demikian. Tapi satu jangan lupa, tidak semuanya akan terjadi seperti itu. Tapi apa? Ada harus yang kita kerjakan. Yang punya Jarum Kudus, PT Jarum Kudus, kekayaannya 586 triliun waktu dia meninggal. Sedikit atau banyak? Siapa yang mau punya uang 1 triliun, beta aja belum sampai. Tapi pendapatan kantor saya 1 tahun itu adalah 173 triliun. Saya yang pegang uangnya, tapi saya tidak mendapat bunganya. Saya yang kelola. Tapi saya kasih tahu sama saudara, ya. Tapi dia kehilangan dalam 1 hari waktu dia meninggal itu hampir 178 triliun 1 hari habis dari 500 ribu. Dimakan belalang pelahap. Tapi saudara tahu Ciputra yang punya Citraland. Beliau ketika usia tua, beliau menjadi hamba Tuhan. Begitu beliau meninggal, sahamnya malah naik.
Wow. Alkitab bilang, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta roti. Saudara percaya itu? Nah, saya mau ngasih tahu hari ini, kita tidak perlu berbicara tentang orang lain. Kita berbicara tentang kita-kita saja. Artinya saya ingin berbicara bahwa kesuksesan orang Kristen. Lanjut. Apa rahasia keberhasilan seorang pengikut Kristus? Lanjut lagi. Ada dua. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Jadi saudara, betapa hebatnya kita. Saya punya pengalaman, saya ingin berbagi sama saudara hari ini, karena waktunya harusnya kita seminar ya, baru saya isi. Cuma saya ini pembukaannya, nanti acara yang lain saya isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Tapi ini juga menyangkut rohani. Jadi gini, Tuhan itu, kesuksesan itu bagi kita seorang pengikut Kristus atau anak Tuhan, itu ada dua hal. Satu, apa Tuhan yang kerjakan. Yang kedua, ada bagian yang kita kerjakan. Kita lihat sekarang, lanjut. Bagian yang Tuhan kerjakan. Kita baca ini, Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi saudara, Tuhan itu tahu kita ini punya rancangan hidup kita, dia sudah siapin. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh belajar takut akan Tuhan, belajar. Saya tidak bilang ada yang baru pertama kali datang, ada yang sudah 2 kali datang, ada yang 3 kali, ada yang sudah banyak. Bagi saya semua sama di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi. Tadi Pastor Ewing sudah bilang bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Saya bilang Tuhan luar biasa mengasihi saudara. Sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau rambut jatuh aja, dia tahu. Tapi begitu saya pegang-pegang, ternyata udah botak 2 kali karena operasi kepala 2 kali. Satu sini, satu belakang. Satu dibolongin, satu dibelah, satu jengkal di sini nih, segini. Tapi buat saya, enjoy aja. I'm a bionic man. Karena ada alat di sini dipasang, sini ada selang di leher. Turun dari ke otak ke dalam sini. Saya sakitnya aneh. Saudara mungkin tidak pernah tahu. Overload menggunakan otak katanya. Jadi cairan tuh penuh di otak. Makanya diserut dia pakai alat sini. Itu satu. Belum selesai, 3 bulan kemudian dibilang ada tumor di batang otak. Nanti saya cerita ya. Saya nggak mau cerita itu dulu, tapi kita cerita tentang masa depan. Jadi kita lihat yang tulisannya kuning. Memberikan kepadamu. Coba ulang yang keras, 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Saudara percaya itu? Siapa yang percaya angkat tangan? Hari ini saya akan berdoa, saya akan tumpangin dan saya bilang dalam nama Yesus jadi. Itu satu Tuhan. Yang berikutnya. Mari kita sama-sama baca Ulangan 28 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi tolong baca yang warna kuning. 1, 2, 3. Jadi saudara, 1 dia menyediakan masa depan, 2 dia akan membuat engkau jadi kepala. Saudara percaya? Siapa yang percaya angkat tangan? Jadi luar biasa, jadi saya lupa itu balkon di atas soldor ya. Soldor. Nah, kalau dengan orang ngomong bahasa Ambon yang beta sulama saya dengar, tertawa setengah mati, tapi bagus. Memang ternyata orang Ambon luar biasa. Jadi saudara yang di atas di bawah itu adalah
menjadi kepala saudara. Tapi itu tidak gratis. Ada yang harus Tuhan lakukan, ada yang Anda harus lakukan. Dan saya sudah lakukan itu. Makanya saya bilang saya finish, saya mau cerita nanti akhirnya. Saya cerita tentang historis saya dari mulai merantau sampai saya selesai. 5 menit cukup itu begitu. Berikutnya lagi. Oke, kita sepakat dulu nih. Ini terakhir dari bagian Tuhan. 1, menyediakan masa depan. 2, membuat jadi kepala. Saya tulis di situ pasti. Saudara bilang apa? Saudara mempunyai masa depan yang cerah? Bilang pasti. Kurang yakin. Saudara yakin dengan firman Tuhan tidak? Siapa yang percaya sama firman Tuhan? Ya sudah, oke, di atas, luar biasa di atas. Jadilah kehendakmu. Jadi kita bilang lagi, pas. Menyediakan masa depan, membuat menjadi kepala, pas. Nah, kita beri kepuliaan buat Tuhan. Kenapa saya bilang pasti? Saudara baca Yesaya 55 ayat 11, 1, 2, 3. Baca yang kuningnya saja, 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Saya kalau baca Alkitab, itu saya selalu tandain. Dan kadang-kadang saya buang yang di tengahnya. Tapi bukan dibuang. Tapi ambil ujung kesimpulan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dia bilang engkau masa depan penuh harapan yang di atas yang di bawah, pasti terjadi. Engkau adalah kepala bukan ekor, pasti terjadi. Nanti saya akan jelaskan ya. 1, lanjut lagi. Ada bagian yang kita kerjakan, lanjut. Itu ada 2. Kalau Tuhan tadi punya cuma 2 saja. Memberikan masa depan, menjadikan kepala. Itu tugasnya Tuhan. Artinya pasti Tuhan buat apa yang sudah dia sampaikan. Ya. Tetapi bagian kita ada 2 juga. Tapi 2-nya banyak. Ya. Kita lihat, lanjut. Nah, kita lihat secara rohani dulu. Ada 3 hal yang harus saudara lakukan. Pertama, menyukai firman Tuhan. Kedua, menyukai beribadah. Dan ketiga, terlibat pelayanan. Mulai di sini agak tambah. Jadi untuk menjadi orang sukses, bagian Tuhan adalah Tuhan kasih tahu, lo pada punya masa depan, gua sudah buat penuh harapan. Ya. Mazmur 37 bilang bahwa dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta roti. Berarti dia sudah bilang itu. Tetapi bagian kita, ada yang harus kita kerjakan. Yang rohaninya dulu. Lanjut. Menyukai firman Tuhan. Kita baca Mazmur 1 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Jadi Alkitab kalau saya lihat tulisan kuning, yang merenungkan Taurat itu siang malam. Coba tolong baca yang kuningnya saja. 1, 2, 3. Coba ulang baik-baik. 1, 2, 3. Orang yang berhasil harus apa? Jadi saya buru-buru ada 2 barang yang ketinggalan. 1 untuk yang PowerPoint, yang kedua Alkitab. Saya mau jelasan lupa, saya mau tunjukin. Alkitab saya itu umurnya sudah 20 tahun. Yang waktu saya muda bertobat,
Saya waktu muda bertobat. Saya bertobat SMA kelas 3. Tahun 83. Mulai melayani 84 sampai dengan hari ini. Ketika saya mulai kuliah. Sampai hari ini. 84 sini saya tidak tahu berapa tahun itu. Tapi Alkitab sempat hilang di Garut, lalu saya beli lagi. Itu umurnya sudah sekitar hampir 20 tahun lah. Saya mau ngasih tahu, Alkitab itu patut direnungkan. Saya mau ngasih tahu. Lalu kita baca ayat ini. 1, 2, yang kuning saja. 1, 2, 3. Jadi kalau pagi hari saudara baca Alkitab, malam hari baca Alkitab, percaya atau tidak percaya, Tuhan bilang apa yang dia perintahkan tidak akan pernah tidak berhasil. Jadi saudara, kalau saudara suka renungkan firman Tuhan, maka engkau apa saja yang dibuat, apa yang kamu buat saja, apa yang kamu sentuh, itu pasti berhasil. Maaf, saya mau kasih tahu saudara, yang saya buat ini, itu sudah saya alami. Dari muda, sudah. Saya senang, bergembira saudara. Hati yang gembira adalah obat. Mari, jadi sekarang kita berhenti marah-marah ya. Setuju? Kalau ketemu bilang shalom, bilang kiri kanan. Shalom, coba. Wah luar biasa. Oke kita lanjut. Jadi kalau umpama pertama menyukai firman Tuhan mulai dari sekarang. Yang berikutnya lagi. Coba baca ini Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Baca yang kuningnya, 1, 2, 3. Wah, tepuk tangan dong. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Kau jangan lupa perkatakan. Kalau Mazmur 119 ayat 97 dia bilang gini, betapa aku cintai Taurat. Beta hafalakan. Kenapa? Karena begitu kalau baca Alkitab, betapa aku cintai Taurat. Aku merenungkannya sepanjang hari. Berarti apa? Non-stop. Di kantor ada Alkitab. Karena beta punya anak buah ada sekitar 20 waktu itu, 18. Tapi dalam ruangan 100 orang itu, satu ruangan itu, yang orang Kristen itu cuma beta sendiri. Tapi saudara, kepala. Amin. Saudara juga pasti jadi. Tapi kita lakukan ini lakukan dulu nih yang firman Tuhan ini. Jadi apa? Renungkanlah siang malam, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lanjut. Yang kedua, menyukai beribadah. Ini. Baca 1 Timotius 4 ayat 8. 1, 2, 3. Oh iya, ibadah itu mengandung janji. Hidup sekarang, hidup yang akan datang. Coba baca yang kuningnya saja. 1, 2, 3. Janji. Jadi saudara, sorga sudah disediakan karena kita percaya Yesus. Amin. Amin tidak? Jangan suaranya saja. Harus cinta Yesus sungguh-sungguh. Supaya apa? Saudara itu menjadi bagian untuk pembuka kehadiran Tuhan. Tapi kalau saudara nyanyi aja di night club juga bisa. Apa bedanya yang nyanyi di sini dengan nyanyi di night club? Sama nyanyi. Tapi harusnya yang nyanyi di sini adalah orang yang penuh kuasa. Yang diurapi oleh Roh Tuhan. Supaya apa? Impartasi kuasanya supaya membuat orang semua memuji Tuhan. Dan itu saya alami di youth yang pertama kali saya mimpin. Itu di sekretariat. Lalu saya melihat malaikat Tuhan itu turun naik. Karena saudara sedang memuji Tuhan. Turun naik, turun naik, turun naik. Pelajaran kita
sepanjang. Harus mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar begini. Tapi mengenalnya lebih dalam supaya saudara itu. Karena kalau kita dengan Tuhan, itu harus seperti sedang dating. Kencan. Jadi kalau hari Sabtu datang di sini, saudara datang jangan cari teman kencan yang di samping. Bisa mengecewakan. Bisa bikin saudara patah hati. Cari ganti. Salah ya. Bisa membuat saudara patah hati. Tapi kalau saudara datang di sini dulu, duduk di sini, cari Yesus, kekasih jiwaku. Ada lagunya apa tuh? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Masih ada. Habis operasi kita pikir suara kita hilang. Ternyata masih ada. Jadi kita mau kasih tahu. Tuhan itu luar biasa. Ibadah itu luar biasa. Nah sekarang apa itu makna ibadah? Coba lihat di bawahnya. Coba baca 1, 2, 3 yang tulisan kuning. Jadi sebenarnya saya mau ngasih tahu saudara. Ibadah yang harus saudara lakukan adalah kalau ingin jadi orang sukses. 1, setia di gereja. Setia di gereja. Kalau memang saudara bukan gereja di sini atau partisipan di sini, tetap harus setia di gerejamu. Tapi kalau saudara tertarik di sini, tertarik di sini. Yang kedua, di youth ibadah Sabtu ini. Datang, jangan bolong-bolong. Saya punya orang komsel 19 tahun dengan saya. 2 komsel, 1 19, 1 17 tahun anggota komsel saya. Dari mereka jadi orang susah sampai mereka punya anak-anak dinikahi oleh orang kaya. Pada mereka tukang cuci baju. Mereka sampai mereka punya rumah, sampai punya HP, punya motor. Kalau datang tadinya datang jalan kaki naik mobil saya, sekarang mereka naik motor sendiri-sendiri. Itu saya kasih tahu bahwa mereka itu setia datang. Habis pemulung, habis ambil barang, ambil apa? Plastik-plastik itu, botol-botol plastik, gelas-gelas plastik. Itu datang ke komsel ibadah, datang ke komsel, bawa gituan. Lalu mereka pulang naik mobil saya, Serena masih profit plat putih. Saudara tahu baunya kayak apa? Saya buka mobil saya masih baru. Panjang, ada TV-nya, ada segala. Saya bilang naik semuanya. Semua naik, Bang Gurebe naik duduk. Lalu mereka melihat ada TV-nya. Pak Thomas boleh nonton. Lalu kita putar lagu rohani kan. Ada DVD lalu ada mereka nyanyi. Mereka nyanyi. Kita kayak orang kaya ya. Ya kalian orang kaya. Mobil ini juga milik kalian bukan punya saya. Tapi yang naik pertama kali bukan saya. Bukan keluarga saya. Tapi siapa? Anggota komsel. Pemulung. Itu yang sekarang mereka jadi orang hebat. Kenapa? Karena mereka setia beribadah. Jadi kalau saudara setia di gereja, setia di youth, setia di komsel, sukses. Lanjut. 1 Korintus 15:58. 1, 2, 3. Baca yang kuningnya saja, 1, 2, 3. Halo, jeripayamu tidak apa? Amin. Yang melayani Tuhan diberkati. Tidak ada suara. Oh. Yang melayani Tuhan itu pasti diberkati. Yang lain mau melayani Tuhan? Mau melayani Tuhan tidak? Mau. Sederhana saja. Kalau semua di panggung ini tuh siapa yang nyanyi di bawah? Tidak ada. Tapi saya kasih tahu sama saudara, partisipasi yang pertama, kalau dibilang melayani Tuhan, bawa teman datang di sini. Siapa yang mau bawa teman? Angkat tangan.
Sedikit ya. Yang mau bawa teman ke sini. Oke. Yang dalam hati mau bawa teman ke sini. Saya kasih tahu. Ibadah ini mengandung janji loh. Nanti ada ceritanya di belakang. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Kita ketawa-ketawa saja. Jadi dibilang gini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Terlibat pelayanan, bawa jiwa saudara sederhananya. Bawa aja, bawa teman. Gak usah apa-apa, bawa aja. Ya. Lanjut. Nah ini, secara jasmani ini ada 5 hal. Coba lanjut lagi. Nah, yang pertama, lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pergunakan waktu dengan baik, jangan malas, harus cerdik dan berinovasi, buat sesuatu harus terencana. Nah, pertama, dibilang lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Ya, kita baca Kolose 3:23. 1, 2, 3. Baca yang kuningnya. Nah, dalam hal hidup kita, dalam hal bekerja atau apapun juga, harus dari hati bekerja. Kalau tidak dari hati, kau bisa berkelahi dengan orang. Kalau tidak cocok bekerja itu, misalnya kita tidak cocok, lalu kita pengen menurut keinginan kita, tidak bisa. Kalau kita bekerja satu perusahaan, yang perusahaan lah punya aturannya. Kalau kita bekerja di pemerintahan, aturannya pemerintahan, tidak bisa ada yang melanggarnya. Kalau orang yang melanggarnya bisa dipecat. Tapi kalau kita tidak suka, kita harus kerjakan. Cuma satu, kita kerjanya sungguh-sungguh. Ini yang penting. Usaha, sungguh-sungguh. Berbisnis, sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Ya. Jangan asal-asalan. Harus sungguh-sungguh dari hati. Apapun yang kamu kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Jadi sambil kalau kerja itu sambil dalam hati. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku, Kau yang pulihkan seluruh hidupku. Ini lagu beta lagi sekarat. Ya suka lah. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kalau kita kerja lakukan itu, semua pekerjaan yang berat itu jadi apa? Ringan. Berhikmatlah. Artinya lakukan dengan segenap hati. Jangan terpaksa. Orang yang terpaksa kerja itu nanti dia akan cepat keluar. Cepat keluar. Beta punya pekerjaan, satu pekerjaan itu 32 tahun hanya tekuni di situ di dalam bidang finansial. Padahal beta bisa keluar di tempat lain lagi. Tapi 32 tahun beta tekuni itu dengan sukacita. Ujung-ujungnya 9 dari 2013 sampai 2020 berapa? 7 tahun. 7 tahun itu saya memimpin 4 divisi bergantian. Luar biasa. Nanti saya kasih tahu Daniel. Daniel di 3 generasi dia memimpin karena dia takut akan Tuhan. Dan saudara akan memimpin juga bisa. Saya memimpin di 3 generasi. Begitu saya pensiun, saya bilang terima kasih Tuhan. 3 generasi saya lewat 4 jabatan dalam 7 tahun. Sampai pensiun masih pegang jabatan. Itu hal yang luar biasa. Yang Tuhan buat saya. Jadi saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pergunakan waktu yang baik. Coba Efesus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Baca yang kuning 1, 2, 3.
Ya, saudara tahu jahat artinya gini. Jahat itu bukan berarti kejahatan. Jahat itu membuat kita takut, tidak. Maksudnya, waktu yang sudah di belakang tidak bisa diputar kembali, betul sih? Hari ini, maksudnya saudara tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Anak SMP, anak SMA atau apa. Tidak melakukan belajar dengan baik. Besok mau ulangan, stres sendiri tuh. Apa-apa, mau balik lagi, tidak. Saudara berbisnis, terlambat jualannya, orang minta order, terus santai dulu tidak dikasih. Lalu besok dia tidak order lagi, mungkin 5 tahun lagi baru order. Rugi keseng? Rugi. Jadi waktu itu aturlah dengan baik. Nah itu maksudnya. Karena dia tidak bisa diputar kembali. Jadi atur waktu dengan baik, karena waktu yang sudah berjalan tidak dapat diulang kembali. Jadi saudara, ya jangan pernah buang waktu. Kalau harus belajar, belajar. Kalau harus kerja, kerja. Karena gini, menunda pekerjaan pindah ke besok, itu akan menambah pekerjaan yang baru. Jadi saudara akan numpuk, lama-lama stres, lalu bergayanya gini. Kalau ditelepon, lagi apa? Sorry, gue lagi sibuk nih, banyak kerja. Lalu kalau beta bilang ke anak gue gini, bohong. Kenapa? Oh kamu itu kerjaan yang kemarin kamu bikin hari ini. Kemarin ya kemarin, hari ini ya hari ini. Saya kasih kamu 3 kerjaan tambah. Beta di Makassar itu semua outsource itu kita tes ulang. Kenapa? Karena sudah terlalu lama bekerja. Harusnya mereka bisa kerja di perusahaan yang lebih besar. Tapi kenapa mereka masih tetap kerja di sini? Lalu tes ulang, stres tuh. Tes ulang, wawancara pakai bahasa Inggris. Tes ulang. Padahal kita cuma sengaja memotivasi saja. Supaya orang bisa bekerja menggunakan waktu. Karena tahu begitu, mereka sudah tahu. Kita selalu bilang gini, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, saya atasan. Jam 5 sampai kalau kita ketemu, you are my best friend. Kita adalah sahabat. Jadi mereka tuh tahu, Pak, karaoke dong. Ini jam kantor. Pak, di jam kantor kita pengen karaoke. Ya sudah, booking untuk 20 orang itu ada di situ 20 orang. Kalian mau berapa orangnya? 20. 20. Sudah. Lalu mereka bilang, Bapak ikut nggak? Enggak, saya mau pulang. Nggak jadi. Ya udah saya ikut. Lalu saya dengar mereka nyanyi. Wah, ketawa-ketawa jengket-jengket. Tapi begitu besok jam 8 pagi lagi, udah ketakutan lagi. Karena kata-katanya saya itu the strength man. Tapi tidak. Artinya kita bekerja takut akan Tuhan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Supaya apa? Nanti ada gunanya terakhir. Itu di terakhir nanti saya kasih tahu. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga. Jangan malas. Baca nih Amsal 12, 27, 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hati sih. Baca yang kuningnya saja. 1, 2, 3. Jadi istilahnya, hai pemalas, lawannya apa? Orang rajin. Siapa yang mau jadi orang rajin di sini? Rajin dalam segala hal. Rajin juga nyapu di rumah. Rajin bantu orang tua, jangan bikin orang tua dongkol. Jangan. Saya di rumah kemarin, air tumpah, galon tumpah. Saya punya paman itu umurnya 81. Ibu saya 82, tante saya 70-an. Ya. Lalu saya ambil itu. Mereka tahu saya itu punya jabatan ini, mereka tahu semua. Saya bersihkan, bantu mereka. Sudah nanti saya usah lain. Biar beta sambil latih beta pun tangan ini. Kenapa? Harus bergerak. Kaki sudah tiap hari pagi jalan. Tangan harus dilatih. Supaya fisik ini makin hari makin sehat. Jadi orang rajin itu pasti diberkati. Jadi saudara, kalau saudara rajin melakukan bisnis, melakukan sekolah, melakukan bekerja dengan rajin, itu Tuhan melihat. Saudara pasti diberkati, amin. Yang keempat, harus cerdik.
Baca Matius 10 ayat 16, 1, 2, 3. Nah, coba lihat, baca yang kuningnya. Hendaklah kamu, berarti kata cerdik. Kalau di satu sisi lagi dibilang bukan cerdik, apa ya? Licik. Saudara, kalau licik itu luar biasa kan? Kalau cerdik, karena Hawa dijatuhin dengan ular itu. Tapi cerdik di sini konotasinya bukan itu. Kita lihat. Artinya kita harus cerdik dan berinovasi. Contoh, sekarang yang buat yang belajar. Yang belajar ada yang SMA, SMP, SMA, mahasiswa, baca yang di kotak warna biru. 1, 2, 3. Yang saya bilang ini betul tidak? Betul tidak? Itu yang saya lakukan saudara. Di SMP 6 itu, guru matematik kalau ngajar itu baru 1 bab. Saya sudah pelajari 3 bab sampai 4 bab. Kalau ketemu sudah tahu lebih dulu, otomatis yang diajar ketemu sudah anggap diulang lagi. Jadi otak ini, nah ini makanya dioperasi karena overload. Dokter bilang, Bapak itu dioperasi pasang selang di sini, itu karena otaknya overload. Dari SMP sampai dengan kerja, itu overload. Karena saya pakai otak saya untuk bikin sesuatu inovasi. Kita lanjut ya. Oke, sekarang buat yang bekerja. Yang bekerja. Baca 1, 2, 3. Ulang yang bekerja kayaknya nggak suara. 1, 2, 3. Saudara saya kasih tahu, yang bekerja, kita harus punya inovasi. Memang kalau di Ambon ini kan tidak begitu kelihatan, tapi kalau di Jawa sangat kelihatan antara yang namanya minoritas sama mayoritas. Dan saya selalu sendiri di tengah-tengah. Tapi saya buktikan bahwa saya bisa. Jadi saudara tahu yang pembayaran telepon lewat ATM, itu yang buat saya. Saya dengan orang BCA mendesain. Pertama kali karena BCA pengen supaya nasabahnya yang punya ATM BCA itu bayar lewat situ. Supaya uangnya jangan tetap putar situ. 6 bulan buat itu. Nah, dari bulan pertama 6 bulan. Yang saya kerjakan itu, nanti saya cerita ini kenapa ini fungsinya. Kan saya dikenal. Saya dikenal oleh petinggi-petinggi di kantor Telkom. Saya kenal, padahal saya masih staf biasa. Tapi saya mencoba inovasi. Supaya orang tidak meremehkan kita sebagai orang Kristen. Kita punya kelebihan kok. Itu yang penting. Inovasi. Otaknya dipakai. Itu satu. Yang kedua, itu untuk BCA. Yang kedua, saya buat aplikasi untuk penyusunan budget sama laporan ke New York Exchange. Reportingnya dipakai di Telkom Nasional. Jadi begitu saya pensiun, saya dapat penghargaan. Artinya 2 aplikasi itu dipakai nasional sama ATM. Pembayaran sekarang orang melalui ATM ya. Apa-apa itu semua transaksi. Awalnya itu yang buat Tuhan kasih ide buat saya. Dan saya percaya orang Ambon itu ya, saya kasih tahu, maaf ini buka rahasia sedikit. Orang Ambon itu otaknya sudah diuji, pintar semua.
Betul. Saudara kalau ada di tempat, kan saudara antar saudara orang pinter sama pinter, nanti ada bilang bodoh lu ya. Nah, yang bodoh di sini dijawab pinter lu. Beta pindah dari Ambon ini ke Bandung, urus sendiri SMP kelas 3 naik kelas 3. Itu disuruh kalau tidak dapat rata-rata 7, turun kelas, masuk lagi kelas 2. Bayangkan udah mau ujian, disuruh tes sendiri. Kita belajar di lampu templok. Belajar. Nilai rata-rata 8. Langsung ranking 14 dari semua kelas total. Sampai mereka bilang, wow Ambon keren. Asik ya. Kalau beta urusan dengan orang, ada di Alkitab. Alkitab bilang begini, makanya baca Alkitab. Ceritanya ada, tapi kalau baca nanti panjang. Lalu dibilang gini, ada seorang bendahara karena mau diberhentiin, lalu dia pintar, dia tarik semua hutang-hutang yang bosnya punya, dia rubah itu. Rubah, dia balikin. Bosnya bilang kamu pintar. Nah, kita bikin begitu, semua yang butuh gitu. Mereka bilang Thomas pintar. Kenapa? Waktu promosi, ketika tes untuk di satu jabatan. Ini beta langsung aja karena semua habis ya. Waktunya sudah mau habis. Beta 5 menit lagi. Waktu jabatannya sudah mau habis. Waktu dipilih untuk beta kasih tahu dulu sedikit nih, latar belakang. Beta siapa di sini yang cuma D3? D3. Siapa lagi yang D3? 2, 3. Berarti berteman nih beta ya. Beta ini bukan S1, tapi S1 cuma 3,5 tahun di press, tidak diakui sama Telkom sebagai S1. Lalu dimasukin sebagai D3. Orang lain sekolah itu saya sekolah. Nah, kita bikin inovasi. Saudara tahu, jabatan yang terakhir yang saya pegang 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir itu harus S1, S2. Tapi karena saudara saya belajar untuk cinta Tuhan, apa yang saya bagi ini, saya lakukan saudara, sampai dengan inovasi. Saya lakukan itu. Tidak ada yang bisa nutup. Jika Allah sudah membuka, tidak ada yang bisa nutup. Jadi kita bisa melakukan saudara-saudara, itu yang bekerja. Lakukan. Inovasi. Jangan sebentar-sebentar bilang, oh karena dia ini, karena beda agama. Tidak saudara. Saya dipanggil, saya ini, direktur saya panggil Thomas, nanti mau ada buka bersama. Siap komandan. Siapa? Ya udah, kamu datang jam 5:30 ya. Iya. Saya duduk samping ustadz kok yang mau ceramah. Lalu diskusi, ya kita tidak diskusi agama, cuma ngobrol-ngobrol. Begitu dia tahu saya bukan muslim, khotbahnya tidak keras. Saudara. Pak ustadznya setelah ngobrol dengan saya, dia merasa bahwa saya punya kuasa. Karena saya berbicara tentang kehidupan dia dengan dia, kan kita lebih punya kuasa dong. Kan seperti orang yang nyampe kebenaran itu punya kuasa. Begitu saya bicara dengan dia, dia langsung seperti tunduk. Direktur saya bilang, Bon, kamu duduk sebelah sini ya. Siap, panggil saya Ambon. Heran, memang orang Ambon satu-satunya. Nah, saya percaya saudara-saudara ini yang kerja. Ya, harus seperti itu, harus luar biasa saudara. Harus cerdik, bikin sesuatu yang itu saudara bisa lihat jeli di tempat bekerja. Saya tidak bisa memberi contoh yang sama karena ini kebetulan saya lakukan itu. Sehingga orang D3 saja keputusan diambil untuk menduduki jabatan S1, S2. Itu diputuskan oleh direktur utama. Karena direktur utama kenal saya bikin ATM itu. Dia bosnya yang punya aplikasi IT, dia bosnya IT, saya orang finance, tapi saya yang bikin IT yang kerjain, dia bos. Begitu dia jadi kepala, direktur utama, dia lihat saya, dia bilang, hey Thomas Americo, berubah lagi namanya. Petinju kan, Thomas Americo. Begitu bos saya mau pilih ada 2 orang saya atau ini, begitu ke direktur utama, direktur bilang, saya pilih Thomas saja. Padahal agama kita beda. Nah yang mau dipilih lawan saya itu kan dari 6 tinggal 2, itu adalah orang S3.
S3, S2-nya Amerika lagi. Tapi kalah sama D3 Universitas Pajajaran. Memang orang bilang, bahkan mau dicibir di kantor tidak bisa. Kenapa mereka bilang, saya punya inovasi. Dan mereka bilang, dia layak. Dan semua orang tepuk tangan kayak saudara. Termasuk anak buah, begitu saya terima SK, semua berdiri tepuk tangan. Kenapa? Anda layak untuk menerima itu. Dan kita dihargai. Saudara kalau mau seperti itu, saya percaya saudara adalah kepala semua. Lambat atau cepat, itu akan terjadi. Amin. Amin. Nah, ini yang terakhir untuk orang bisnis. Orang bisnis bicara ini, 1, 2, 3. Sama beta ya. Berusaha kuasai pasar dengan keuntungan yang kecil tapi dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi saudara saya kasih tahu. Kalau orang kayak restoran Padang itu, mereka selalu kalau kita datang makan, dia tembak itu, yang penting untung. Tapi nanti pelanggannya tidak balik lagi. Tapi kalau umpama kita punya restoran misalnya, kayak Yowas, penuh saja. Tidak terlalu mahal, dan tempatnya juga untuk duduk enak, orang bolak-balik di situ. Nah itu namanya bisnis, peluang bisnis, lihat baik-baik. Kalau orang bisnis itu berpikirlah yang mudah. Tidak bisa nanti deh, kita akan seminarnya ini cuma pembukaan, di situ dulu. Yang terakhir, kita baca sama-sama Lukas 14 ayat 28. Satu, dua, tiga. Ya saudara, coba baca yang kuningnya. 1, 2, 3. Duduk. Jadi saudara, dalam hal hidup kita juga harus berencana. Saudara mau jadi apa? Mulailah dari sekarang. Kalau saudara mampunya misalnya ekonomi, jangan coba-coba masuk kelas IPA. Kan bisa ukur pribadi toh. Jangan pilih kelas IPA karena pengen gagah-gagahan. Yang kuliah juga gitu. Apa saudara pilih karena atas kelebihan saudara atau karena pengen cuma kuliah? Beda. Jadi kalau umpama kuliah, bikin perencanaan. Siapa yang sudah semester terakhir? Sudah buat skripsi belum? Harusnya 1 tahun sebelum berakhir itu skripsi sudah dibuat. Jadi yang masih baru-baru, ingat 1 tahun sebelum skripsi, sebelum selesai, skripsi sudah dibuat. Kenapa? Supaya itu ada di otak kita. Begitu ditanya, saya nggak usah baca lagi siang dan malam. Itu yang kita lakukan. 1 tahun persiapkan itu skripsi. Dosen paling killer, begitu ujian skripsi, saudara tahu, dia tanya, kamu tahu isi ini? Dari mulai pendahuluan sampai kesimpulan. Ada di sini. Mau tanya apa aja, bos? Loh, 1 tahun. Kan mudah tuh. Kan tiap hari kita bikin gitu. Nanti kalau mau, karena orang yang walaupun D3, saudara jangan salah pikir. Walaupun saya D3, otak saya S3. Kenapa saudara saya bilang gitu? Yang S1 bikin skripsi, konsultasi dengan saya. Ada 2 orang yang S2 bikin skripsi, bikin tesis, diskusi dengan saya. Saya yang buatin. D3 loh, tapi saya nggak bilang ke dia, mereka tidak tahu. Begitu mereka tahu di laporan
data kepegawaian, mungkin baru mereka tahu. Tapi saya juga nggak bilang. Setelah lulus baru mereka tahu bahwa saya bukan sarjana S2. Disangkanya, bahkan anak buah saya yang di Sulawesi Barat, Sulsel Barat itu, dia bilang, bos, lulusan S2 mana? Hampir lagi dia bilang lulusan S Lilin. Tapi saudara, saya kasih tahu, itu bukan masalah sertifikatnya. Tapi apa? Ini kita. Tuhan ciptakan kita, bukan orang bodoh. Orang Ambon itu pintar. Misalnya di NASA sana orang Ambon, di Australia yang bikin satelit palang merah Australia, orang Ambon. Jadi saudara yang ada di sini, nanti saya akan berdoa terakhir. Saya akan berdoa saudara akan jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mau ngasih tahu di sini. Makanya duduk hitung dulu pengen jadi apa dari sekarang. Bisnis pengen untung, duduk hitung. Mulai dari awal sampai akhir itu modal mulai berapa, modal diperlukan, ini perlukan, biaya berapa gaji, bayar listrik itu semua duduk itu. Ada orang cari untuk itu. Setelah itu baru kita usaha. Mulainya bagaimana? Lihat situasi mulainya bagaimana. Itu namanya cara berpikir. Sama dengan sekolah SMP juga. Jangan berpikir, cukuplah begitu. Tidak. Tapi apa? Dari SMP sampai SMA. Mau jadi apa? Justru sekarang ini. Nanti saya punya waktu khusus. Saya akan kasih pelajaran khusus untuk kalian. Cara belajarnya bagaimana ya. Baik. Saya lebih senang khotbah yang real. Daripada saudara menghayal. Saudara kalau menghayal. Tidak jadi. Tapi apa? Kalau saudara hidup dalam dunia real, saudara bisa lakukan. Amin. Saya kira hari ini cukup sekian. Cukup panjang. Saudara bisa lakukan apa yang saya sampaikan? Amin. Ya.